Angin malam yang dingin berhembus lembut melewati rumah megah keluarga Wijaya. Pintu besar yang terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi terbuka perlahan, menandakan bahwa seluruh keluarga telah berkumpul. Lampu-lampu kristal di langit-langit ruang tamu yang luas itu berkilauan, seolah mencoba menutupi kegelapan yang mulai menyelimuti hati setiap anggota keluarga. Malam ini adalah malam yang paling penting dalam hidup mereka, pembagian warisan keluarga. Aldi, sebagai anak pertama, berdiri tegak di depan meja makan panjang. Wajahnya datar, namun matanya tajam seperti pedang, memandang setiap orang di sekelilingnya. Semua orang tahu, dia sudah menunggu saat ini sejak bertahun-tahun yang lalu, ketika orang tua mereka masih hidup dan berbicara tentang pembagian kekayaan. Aldi menginginkan kekuasaan, uang, dan kendali. Inilah waktunya, gumamnya dalam hati, sambil menatap adik-adiknya dengan penuh perhitungan. Nina, adik kedua, duduk di sudut ruangan, wajahnya dihiasi senyuman tipis yang menutupi rasa was-wasnya. Dia adalah pengacara yang berpengalaman, tahu persis bagaimana cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan melalui jalur hukum. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari setiap dokumen yang berkaitan dengan kekayaan keluarga. Nina tahu, jika dia bisa memanipulasi pembagian warisan ini dengan cerdik, dia akan menjadi wanita terkaya di negara ini. Semuanya akan berjalan sesuai rencana, pikirnya sambil memegang pena dengan erat. Rian, anak ketiga, berdiri sedikit terpisah dari yang lainnya. Ia adalah dokter terkenal, dengan masa depan yang cerah. Namun, ia merasa hidupnya selalu dibayangi oleh keberhasilan kakaknya dan pengaruh yang dimiliki Aldi. Hatinya penuh dengan amarah yang terpendam. Mereka pikir aku hanya seorang dokter. Bisiknya pelan. Dia tahu dia berhak mendapatkan lebih dari sekadar status sebagai anak dokter. Bahkan, ia sudah menyiapkan rencana untuk menggali lebih dalam dan mendapatkan bagian yang lebih besar. Sari, si bungsu perempuan, menatap ke arah meja makan dengan tatapan yang penuh perhitungan. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia merasa jarang dihargai. Namun, dia tahu betul betapa pentingnya peran dirinya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam pikirannya, dia terus menganalisis bagaimana dia bisa menggunakan pertemuan ini untuk mengubah arah pembagian warisan yang telah ditentukan. Aku akan membuat mereka semua melihat nilai diriku, pikirnya dengan penuh keyakinan. Indra, anak kelima, yang biasanya tersembunyi dalam bayang-bayang, merasa semakin cemas. Dikenal sebagai seorang seniman, ia selalu merasa tidak dipandang serius oleh keluarganya. Seninya, yang mungkin tidak banyak dihargai, kini menjadi senjata yang tak terduga. Ia tahu bahwa satu langkah ceroboh dari keluarga ini bisa memberinya kesempatan untuk mendapatkan bagian yang selama ini ia impikan. Ia berdiri dari tempat duduknya, berjalan perlahan menuju jendela besar dan menatap langit malam yang kelam. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya, gumamnya dengan penuh tekad. Dina, anak bungsu yang selalu tampak tenang, tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, di dalam dirinya ada api yang berkobar. Ia tahu bahwa kesempatan ini adalah miliknya. Dina telah lama memantau setiap gerak-gerik kakak-kakaknya, mempelajari kelemahan mereka, dan menyusun strategi untuk mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya. Saat matanya bertemu dengan Aldi yang sedang mengawasi ruangan, ia tersenyum tipis, seolah tahu bahwa ia akan menjadi yang terakhir tertawa. Ketegangan di udara semakin terasa saat suara ibu rumah tangga mereka, yang sudah lama tidak terlihat, mulai terdengar. "Tuan-tuan, mari kita mulai," kata ibu mereka, yang kini berusia lanjut, namun masih penuh kewibawaan. Suaranya yang lembut namun tegas itu berhasil menarik perhatian setiap orang di ruangan. Ini adalah keputusan terakhir, keputusan yang tidak dapat diubah. Pembagian warisan ini akan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah saya dan ayah kalian rencanakan. Semua mata terarah pada ibu, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah memiliki beban yang lebih berat dari sekadar harta. Namun, meskipun kata-kata ibunya mengandung kepastian,
masing-masing anak sudah mengatur rencana mereka sendiri. Mereka bertekad untuk meraih lebih banyak dari yang mereka kira akan mereka dapatkan. Dan malam itu, di balik setiap senyuman yang terukir di wajah mereka, terdapat perasaan yang gelap dan berbahaya, sebuah pertempuran yang tak terhindarkan. Sebuah pertempuran untuk mendapatkan harta keluarga, yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Suasana semakin tegang ketika ibu mereka, Nyonya Wijaya, membuka buku besar yang telah lama tersimpan. Buku itu berisi segala catatan tentang kekayaan keluarga, dari aset properti hingga investasi yang tersembunyi di luar negeri. Aku tahu kalian semua sudah lama menunggu ini, suara ibunya menggema di ruang yang luas, namun, kalian harus memahami satu hal, bukan hanya kekayaan yang akan diwariskan, tapi juga tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu tidak mudah. Setiap kata yang diucapkan ibunya terasa seperti ancaman halus, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Aldi, yang selama ini berusaha mengendalikan suasana, tak kuasa menahan diri. Tanggung jawab, dia menyela, suaranya keras dan penuh desakan. Yang kami butuhkan sekarang adalah keputusan jelas tentang siapa yang akan memimpin, siapa yang akan mengendalikan warisan ini. Semua ini tak bisa hanya dibagi rata. Aldi menatap ibu mereka dengan penuh penekanan. Kita bukan hanya bicara tentang harta, Bu, tapi juga tentang masa depan keluarga ini. Nadanya mulai berubah, tak lagi sabar, mencerminkan ambisinya yang semakin membara. Nina, yang diam-diam mengamati, langsung merespons dengan tenang namun tajam. Aldi benar, Bu. Semua ini adalah soal siapa yang paling mampu mengelola, ujarnya sambil menyusun kata-kata dengan hati-hati, berharap dapat memanipulasi situasi demi keuntungannya. Sebagai pengacara, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem ini. Saya tahu betul cara yang paling tepat untuk membagi harta ini agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dia menatap Aldi, memberi isyarat bahwa dia bisa menjadi pilihan yang lebih cerdas daripada kakaknya yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dan posisi. Rian, yang semakin merasa terasing dalam pertemuan ini, tidak bisa menahan diri lagi. Cukup, teriaknya, suara seraknya memecah keheningan. Semua mata tertuju padanya. Selama ini kalian hanya memikirkan uang, tetapi aku sudah cukup bertanggung jawab dalam hidup ini. Aku menyelamatkan nyawa orang setiap hari, dan kalian hanya tahu menghitung jumlah uang yang bisa kalian dapatkan. Rian berdiri dan berjalan menuju jendela, matanya menatap keluar dengan tajam, seolah mencari jawaban dari langit yang gelap. Keluarga ini lebih dari sekadar harta. Dan aku ingin memastikan bahwa warisan ini tidak menghancurkan kita semua. Sari, yang sedari tadi hanya diam, merasa amarahnya mulai memuncak. Cukup, kalian semua hanya memikirkan diri sendiri. Serunya dengan suara bergetar. Kalian mungkin lebih sukses dalam karir, tapi aku yang selalu menjaga keluarga ini. Tanpa aku, tidak ada yang bisa menikmati semua harta ini dengan tenang. Wajahnya yang penuh air mata itu memperlihatkan kesedihan yang dalam, meskipun kata-katanya tegas. Sari meremas tangan, berusaha mengendalikan perasaan yang bercampur aduk. Kalian lupa satu hal, kita adalah keluarga. Tanpa persatuan, semua ini akan hancur. Indra yang tadinya terdiam, kini menatap ke semua arah, mencoba melihat reaksi setiap orang. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun tak seorang pun tahu apakah itu senyum kemenangan atau sekadar senyum kesedihan. Kalian semua terlalu sibuk berpikir tentang siapa yang lebih hebat, tapi aku sudah lama mengetahui satu hal, kekayaan ini tidak akan pernah bisa dibagi tanpa menimbulkan luka. Aku sudah mempersiapkan sesuatu yang mungkin bisa membuat semuanya lebih adil. Dengan tenang, Indra mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya, meletakkannya di atas meja. Ada dokumen yang akan mengubah semuanya, katanya, suara dingin yang mengandung misteri. Dina, yang diam-diam mengamati setiap pergerakan, merasa hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa rencana Indra bisa menjadi ancaman bagi strateginya, namun ia juga tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Apa itu, Indra?
Tanyanya dengan nada yang lembut, seolah ingin mengetahui lebih jauh tanpa menunjukkan ketakutan. Di dalam dirinya, Dina tahu bahwa dia harus cepat bertindak sebelum semuanya terlalu terlambat. Ia sudah mempersiapkan jalannya sendiri untuk menembus kerumitan ini. Ibu mereka menatap amplop yang diletakkan di atas meja. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius, matanya berkaca-kaca, dan mulutnya terkatup rapat. Ini adalah permainan yang tidak kalian mengerti, ujar Nyonya Wijaya dengan suara serak. Kalian mengira ini hanya soal pembagian harta, tetapi sebenarnya ini tentang takdir keluarga kita. Tidak ada yang bisa mendapatkan segalanya. Mungkin kalian semua akan memahami itu setelah semuanya hancur. Sebuah perasaan aneh menyelimuti ruangan. Semua orang terdiam, tidak tahu apakah peringatan ibu mereka adalah sebuah ancaman atau sekadar kata-kata yang terlontar dari seorang ibu yang lelah. Tension yang menggantung di udara terasa semakin mencekam, dan dalam kesunyian yang mencekik itu, mereka tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Warisan keluarga bukan lagi sekadar soal uang, tetapi soal kuasa, ego, dan pengkhianatan. Dalam waktu singkat, mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai hak warisan bisa berbalik menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya. Suasana ruang tamu semakin dingin setelah kata-kata ibu mereka menggantung tanpa jawaban. Setiap anggota keluarga mulai mencerna makna tersembunyi dari ucapan ibunya, sementara Indra tetap tenang dengan amplop di hadapannya. Dia tahu bahwa ini adalah titik balik. Jika ia berhasil memainkan kartu ini dengan benar, ia akan mendapat lebih dari sekadar harta, ia akan mengubah posisi dirinya dalam keluarga ini selamanya. Tanpa terburu-buru, Indra membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar dokumen yang diserahkan kepada ibu mereka. Nyonya Wijaya menatap dokumen itu dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Wajahnya pucat, seolah membaca sesuatu yang tak pernah dia harapkan. Ini tidak mungkin, desahnya, hampir tak terdengar. Semua mata kini tertuju padanya. Dina yang berdiri dekat dengan Indra mendekat, melihat ekspresi ibu mereka yang mulai cemas. Apa ini, Bu? Apa yang ada di dalam dokumen itu? Tanyanya, mencoba menahan rasa penasaran yang menggelora. Aldi yang melihat ibu mereka gelisah langsung berdiri, merampas dokumen itu dari tangan Nyonya Wijaya tanpa rasa hormat. Apa yang kalian sembunyikan? Kenapa wajah ibu berubah seperti itu? Serunya dengan nada tinggi. Aldi memindai lembaran dokumen itu dengan cepat. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya memerah. Ini tentang perjanjian lama yang ayah buat, bukan? Suaranya berubah menjadi bergetar. Ayah membuat perjanjian yang mengikat harta keluarga ini dengan orang lain. Tidak mungkin. Nina segera menghampiri Aldi, berusaha mengambil alih situasi. Aldi, tenanglah, katanya, meskipun hatinya juga terkejut. Kita harus memeriksa semuanya dengan teliti. Jangan terburu-buru membuat keputusan sebelum kita tahu sepenuhnya apa yang ada di dalamnya. Namun, meski kata-kata Nina terdengar rasional, semua orang bisa merasakan kegelisahan yang sama di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan bahwa ayah mereka, mendiang ayah mereka, telah membuat perjanjian yang sama sekali tak terduga. Harta keluarga yang mereka anggap milik mereka ternyata memiliki ikatan yang jauh lebih rumit. Rian yang sejak awal terdiam kini melangkah maju, wajahnya dipenuhi ketegangan. Apa maksudnya, Bu? Apa artinya perjanjian ini untuk kita semua? Ia tidak lagi bisa menahan rasa curiga yang mulai membakar dirinya. Kenapa ayah membuat perjanjian ini tanpa memberitahu kita? Apa yang mereka sembunyikan? Suaranya serak, namun penuh dengan ancaman yang tersembunyi. Jika ini adalah perjanjian yang mengancam warisan mereka, Rian tidak akan tinggal diam. Dia siap untuk bertindak. Sari, yang selama ini tampak terpinggirkan, merasa perasaan marahnya meluap. Ternyata selama ini kita telah dibohongi. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Jadi, semua usaha kami selama ini untuk mendapatkan bagian lebih banyak hanya sia-sia. Matanya mulai berkaca-kaca, namun tidak ada tanda-tanda penyesalan dalam kata-katanya.
Ini tidak adil. Kami semua berhak tahu tentang perjanjian ini sebelumnya. Sari berjalan mundur beberapa langkah, merasakan dunia yang selama ini ia bangun mulai hancur. Semua yang ia lakukan, semua pengorbanannya, kini terasa sia-sia. Indra, yang tampaknya sudah mengantisipasi kegelisahan itu, memandang dengan dingin. Kalian tak mengerti, katanya, nadanya lembut tapi mematikan. Ayah tahu bahwa kekayaan ini bukan hanya soal siapa yang bisa memimpin atau siapa yang berhak menerima bagian terbesar. Ada hal lain yang jauh lebih penting. Dia berhenti sejenak, memberi waktu agar kata-katanya meresap. Perjanjian ini adalah tentang menjaga keseimbangan. Tentang menghindari kehancuran. Ayah tidak pernah ingin kita saling menghancurkan hanya karena harta. Indra melangkah mendekat, memperhatikan reaksi setiap orang. Dina yang sejak tadi hanya memperhatikan, merasa sebuah beban berat di hatinya. Semua yang mereka pikirkan, semua yang mereka anggap benar tentang keluarga ini, tiba-tiba terguncang. Apakah ayah mereka benar-benar berusaha melindungi mereka dari diri mereka sendiri? Ataukah itu hanya alasan untuk menutupi kebenaran yang lebih kelam? Dina merasa langkahnya terhalang, tak tahu harus kemana. Semua yang ia rencanakan bisa hancur seketika oleh satu perjanjian yang tidak pernah mereka ketahui. Ibu mereka akhirnya berbicara, suara yang kini bergetar penuh penyesalan. Kalian tidak tahu segalanya, katanya, menatap setiap anaknya dengan penuh air mata. Ayah kalian tahu bahwa ketamakan kalian akan menghancurkan keluarga ini. Itulah sebabnya ia membuat perjanjian itu, agar kalian belajar tentang tanggung jawab, tentang persatuan. Nyonya Wijaya menghela napas panjang. Satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan ini adalah dengan mengungkapkan rahasia besar yang selama ini kami simpan. Kata-kata itu menggantung, dan di dalam keheningan yang mengerikan, semua orang tahu bahwa kebenaran yang lebih dalam, yang lebih gelap, sedang menunggu untuk diungkapkan. Keheningan yang mencekam memenuhi ruang tamu keluarga Wijaya. Setiap kata ibu mereka kini seperti dentuman guntur yang menghantam dunia mereka. Rahasia besar, Dina bertanya, suaranya serak, seolah sulit mempercayai apa yang baru saja didengar. Apa maksudnya, Bu? Matanya yang lelah memandang ibu mereka dengan penuh pertanyaan. Semua anggota keluarga, tanpa terkecuali, menatap ibu mereka dengan cemas. Keterkejutan mereka belum sepenuhnya mereda, dan ketegangan semakin menebal. Nyonya Wijaya menatap anak-anaknya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Seperti ada luka lama yang menganga di dalam dirinya, namun ia tetap berusaha untuk tetap teguh. Ayah kalian tidak hanya meninggalkan kalian harta. Dia juga meninggalkan kalian warisan yang lebih berat, sebuah pilihan yang harus kalian buat. Pilihan yang tidak bisa dihindari, bahkan jika kalian tidak siap untuk menghadapinya. Suara ibu mereka menggetar, mencerminkan betapa beratnya kenyataan yang akan segera terungkap. Aldi yang tak sabar bergegas maju, menuntut penjelasan lebih lanjut. Apa yang kamu sembunyikan, Bu? Kami tidak butuh teka-teki. Tanyanya dengan nada tinggi, semakin kehilangan kesabaran. Jika ini tentang memilih siapa yang paling pantas memimpin, aku sudah jelas yang terbaik. Matanya memancarkan rasa superioritas yang tak terbantahkan. Aldi ingin menegaskan posisinya sebagai yang pertama, yang paling layak. Tapi ibu mereka hanya menggelengkan kepala, seperti menyadari bahwa kata-katanya tak akan bisa menjelaskan semuanya. Rian, yang selama ini terdiam, akhirnya melangkah maju dengan tatapan penuh curiga. Apa maksud dari pilihan ini? Apakah ayah kita sudah merencanakan sesuatu yang lebih buruk? Kenapa kami harus memilih sesuatu yang tak kami mengerti? Rian berkata dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha untuk terlihat tenang. Dirasakannya bahwa dunia mereka mulai terpecah, dan semakin sulit untuk membedakan antara apa yang benar dan apa yang salah. Semua yang ia percayai tentang keluarga ini, tentang warisan mereka, kini seperti kabut yang sulit ditembus. Sari yang selama ini merasa terpinggirkan, kini mulai merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Apa yang sebenarnya kami warisi, Bu? Hanya harta yang bisa dibagi-bagi,
atau ada sesuatu yang lebih mengerikan? Apakah kami harus mengorbankan satu sama lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Suara Sari bergetar, tetapi tekadnya tetap keras. Ia merasa terancam, terpojok dalam permainan yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Keinginan untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya semakin kuat, tetapi ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia impikan kini semakin jauh. Indra, yang selama ini diam, merasa sebuah dorongan untuk mengungkapkan semua yang ia ketahui. "Aku tahu apa yang ayah ingin kami pilih," katanya dengan suara yang penuh kebijaksanaan yang mendalam. "Perjanjian ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat. Ini adalah tentang pengorbanan, tentang siapa yang bersedia melepaskan ego mereka demi masa depan keluarga ini." Indra mengalihkan pandangannya kepada ibu mereka, lalu menatap masing-masing saudara-saudaranya. "Kita semua telah ditantang, dan sekarang kita harus memilih. Kebenaran yang tersembunyi adalah tentang kekuatan dalam kelemahan, bukan dalam dominasi." Dina, yang mendengar kata-kata Indra, mulai merasa terhimpit. Dia yang selama ini merencanakan segalanya dengan cermat, kini mulai meragukan apakah pilihannya sudah benar. Apakah dia harus memilih untuk mengikuti ambisinya, atau justru menghentikan semuanya untuk kebaikan bersama? Ketakutannya semakin mendalam. "Apa yang akan terjadi jika kami salah memilih?" Dina bertanya dengan suara rendah, seakan takut untuk mendengarkan jawabannya. "Apakah keluarga ini akan hancur selamanya?" Ibu mereka akhirnya membuka rahasia yang selama ini terpendam. Suara Nyonya Wijaya terdengar sangat lemah. "Perjanjian ini sudah dibuat sejak dulu, dan ayah kalian menaruh harapan besar pada kalian. Harta keluarga ini bukanlah sekadar hak untuk dimiliki, tetapi ujian. Ayah kalian membuat keputusan bahwa satu dari kalian harus melepaskan haknya untuk kekayaan ini. Hanya satu yang akan mendapatkan semuanya, dan yang lain harus rela kehilangan segalanya." Keheningan kembali menguasai ruangan. Semua anak-anak itu menatap ibunya dengan mata terbelalak, merasa dunia mereka hancur begitu saja. Tidak ada yang siap untuk menerima kenyataan ini, bahwa hanya satu dari mereka yang akan menjadi pemegang kekuasaan atas warisan yang begitu besar. Malam itu, mereka tak hanya berhadapan dengan harta yang diwariskan, tetapi juga dengan ujian yang akan mengubah segalanya. Sebuah pilihan yang akan menentukan siapa yang akan tetap berdiri, dan siapa yang akan jatuh terpuruk. Hari-hari setelah pengungkapan perjanjian itu terasa seperti perjalanan menuju kehancuran. Setiap anggota keluarga Wijaya mulai menanggapi pernyataan ibu mereka dengan cara yang berbeda. Aldi, yang merasa paling layak memimpin, kini menjadi lebih terobsesi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa harus ada yang rela melepaskan semua kekayaan. "Aku tidak akan membiarkan ini berakhir dengan cara yang tidak adil," gumamnya pada diri sendiri, tatapannya penuh determinasi. Dia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk mengambil alih dan menjadi penguasa tunggal, bahkan jika harus menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Nina, yang sejak awal sudah merencanakan setiap langkah dengan hati-hati, mulai menyusun strategi. "Jika Aldi berpikir dia bisa menguasai semuanya dengan kekuatan, maka aku akan menggunakan kecerdikanku," pikirnya, merencanakan langkah demi langkah. Dengan kecerdasan yang tajam, Nina mulai mendekati setiap anggota keluarga untuk membentuk aliansi, namun ia tahu bahwa siapapun yang tidak mendukungnya akan menjadi musuh besar. "Harta ini bukan hanya milik siapa yang kuat, tapi siapa yang paling pintar," bisiknya dalam hati, merencanakan permainan yang lebih licik di balik layar. Rian, yang telah lama merasa terasing, tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perang ini bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang prinsip. "Aku tidak akan terperangkap dalam permainan mereka," katanya kepada dirinya sendiri. "Aku sudah cukup berkorban untuk keluarga ini." Rian yang bekerja sebagai dokter itu merasa bahwa kekayaan tidak ada artinya dibandingkan dengan nilai kehidupan yang telah ia perjuangkan. Namun, ia juga sadar bahwa terkadang, untuk bertahan hidup dalam dunia seperti ini, seseorang harus menjadi lebih dari sekadar pahlawan.
Kadang-kadang, mereka harus menjadi monster untuk melindungi yang mereka cintai. Sari, yang tidak pernah merasa dihargai, kini menemukan rasa percaya diri yang baru. Aku selalu dianggap sebelah mata, tapi kali ini aku akan menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya, pikirnya dengan tatapan penuh kebencian. Ketika ibu mereka memberitahukan bahwa hanya satu orang yang bisa mendapatkan semuanya, Sari merasa tak terhentikan. Ia mulai mencari tahu setiap detail tentang harta keluarga, menelusuri celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Semua rasa sakit yang ia simpan kini menjadi bahan bakar untuk balas dendam, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Indra, yang sejak awal sudah memahami kedalaman perjanjian itu, kini merasa gelisah. Ini bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan warisan, tapi siapa yang bisa bertahan dalam kegilaan ini, pikirnya, menyadari bahwa keluarga ini sedang terpecah lebih jauh dari sebelumnya. Ayah tahu apa yang akan terjadi jika kita semua saling bertarung untuk kekuasaan ini, tambahnya dalam hati. Indra mulai merencanakan langkah yang lebih hati-hati, karena ia tahu bahwa permainan ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan di akhir, ketika semua pengkhianatan akhirnya terungkap. Dina, yang merasa tertinggal dan bingung, mulai ragu. Apakah aku bisa mempercayai mereka semua? Pikirnya, perasaan terjebak semakin dalam. Ia merasa semakin terisolasi, terombang-ambing antara ambisi dan rasa cinta kepada keluarganya. Dalam pikirannya, Dina menyusun beberapa kemungkinan, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia membuat langkah yang salah, semuanya akan berakhir dengan tragedi. Aku harus memilih dengan hati-hati, katanya dalam hati, berusaha menjaga keseimbangan dalam sebuah dunia yang tidak pernah memberi ruang untuk orang yang ragu-ragu. Ketegangan semakin terasa saat setiap anggota keluarga mulai bergerak dengan tujuan masing-masing. Semua berusaha mencari cara untuk memanipulasi satu sama lain, dengan harapan bisa menjadi satu-satunya penerima warisan yang tersisa. Ibu mereka, Nyonya Wijaya, semakin tertekan, merasa bahwa segala sesuatu yang telah dibangunnya dalam hidup ini akan hancur jika mereka terus berjalan di jalur ini. Apakah ini yang aku inginkan untuk anak-anakku? Melihat mereka saling menghancurkan demi harta. Ia berpikir, hatinya penuh penyesalan. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah takdir yang telah ditentukan sejak lama. Pada malam yang sunyi, keluarga Wijaya berkumpul kembali di meja makan, tatapan mereka saling beradu, namun tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Masing-masing memendam niat dan kebencian dalam hati, menunggu momen yang tepat untuk melangkah. Dan di tengah kebisuan itu, satu hal menjadi semakin jelas, perang di antara mereka baru saja dimulai, dan tidak ada yang akan keluar dari sini tanpa terluka. Dunia yang penuh dengan ketamakan, pengkhianatan, dan kebohongan akan segera mengungkapkan siapa yang benar-benar layak mendapatkan warisan ini, tapi harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Pagi hari datang dengan angin yang dingin, namun di dalam rumah keluarga Wijaya, suhu terasa semakin memanas. Setiap anggota keluarga yang berkumpul di ruang tamu, tampaknya tak bisa lagi menyembunyikan niat tersembunyi mereka. Semua sudah tahu bahwa hanya ada satu jalan untuk keluar dari permainan ini sebagai pemenang, dan itu berarti mengorbankan orang lain. Aldi, yang sejak awal sudah menganggap dirinya paling layak, mulai menunjukkan taringnya. Kita harus memutuskan sekarang siapa yang akan mendominasi, katanya dengan penuh keyakinan, seolah dia sudah memegang kendali. Jika kita terus membuang waktu dengan permainan ini, semuanya akan jatuh ke tangan orang lain. Indra, yang merasa sedikit tertekan, menatap Aldi dengan pandangan penuh perhitungan. Hanya orang bodoh yang berpikir kemenangan datang dengan kekuatan dan dominasi, kata Indra dengan nada dingin. Jika kamu berpikir begitu, kamu tidak lebih baik dari yang lain. Namun, ada sesuatu dalam diri Indra yang mulai berubah, sebuah ketakutan yang semakin mendalam akan apa yang akan terjadi jika pertempuran ini terus berlanjut. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, karena saat dia mengambil langkah yang salah,
semuanya bisa berbalik melawan dirinya. Kita tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya, lanjut Indra, merasa bahwa kebohongan ini semakin dalam. Dina, yang selama ini mengamati, merasa perasaan cemas mulai merayapi dirinya. Ia merasa seperti menjadi pion dalam permainan ini. Apa yang seharusnya aku lakukan? Aku tidak ingin terjebak dalam pusaran ini, pikirnya, matanya gelisah memandangi saudara-saudaranya yang tampak semakin agresif. Dina bukan tipe orang yang suka berperang, tetapi di dunia seperti ini, siapa yang tidak berani bertarung akan selalu kalah. Namun, saat ia melihat wajah ibunya yang lelah, sesuatu dalam dirinya menjerit. Apakah ini semua layak dilakukan? Untuk apa sebenarnya semua ini? Gumamnya dalam hati, tetapi ia tahu jawabannya sudah mulai semakin kabur. Rian, yang sebelumnya merasa jauh dari keributan ini, kini mulai memikirkan kembali posisinya. Aku tidak ingin harta itu. Aku hanya ingin ketenangan, pikirnya dengan gelisah. Namun, saat ia melihat betapa dalamnya keterlibatan semua orang, hatinya mulai digerogoti oleh rasa khawatir. Namun jika mereka semua terlibat dalam permainan ini, apakah aku bisa mundur begitu saja? Tanyanya pada dirinya sendiri. Di dalam pikirannya, ia merencanakan cara untuk menarik diri, tetapi entah kenapa, semakin ia berusaha menjauh, semakin besar rasa takutnya bahwa ia akan ditarik ke dalam pusaran ini, tanpa bisa keluar lagi. Sari, yang merasa telah cukup lama dipandang sebelah mata, kini merasa diberi kesempatan untuk mengambil alih. Mereka pikir aku tidak akan pernah cukup kuat untuk menghadapi ini, katanya dalam hati dengan suara yang penuh kebencian. Tapi mereka akan lihat siapa yang benar-benar layak. Sari mulai mendekati Nina, yang sejak awal sudah terlihat sangat strategis. Kita bisa bekerja sama. Kau pintar, aku berani. Bersama, kita bisa hancurkan yang lain, Sari berbisik dengan penuh janji. Nina menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan, menyadari bahwa dalam permainan ini, aliansi adalah segalanya. Kita akan buktikan siapa yang lebih kuat, jawab Nina dengan senyuman tipis, yang mengandung harapan gelap. Sementara itu, ibu mereka, Nyonya Wijaya, hanya bisa mengamati semuanya dengan hati yang berat. Aku tidak pernah ingin melihat anak-anakku terpecah seperti ini, bisiknya pada diri sendiri. Setiap hari yang berlalu membuatnya merasa semakin gagal sebagai seorang ibu. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindari takdir ini lagi. Semua yang sudah terjadi tak bisa diubah, ia berujar dalam hati. Hatinya hancur melihat bagaimana ambisi anak-anaknya merusak segalanya. Jika hanya aku bisa mencegahnya, tapi semua sudah terlambat, pikirnya, merasa tidak ada jalan keluar dari lingkaran setan ini. Keheningan menguasai rumah keluarga Wijaya saat mereka berkumpul di meja makan. Setiap orang diam, masing-masing merenungkan langkah berikutnya. Lalu, tanpa peringatan, Dina bangkit dan mengangkat suaranya. Aku tidak ingin terlibat dalam semua ini, katanya dengan tegas. Aku lebih memilih untuk melepaskan semuanya daripada melihat kalian saling menghancurkan. Semua mata tertuju padanya. Dina tahu bahwa ini adalah titik balik. Jika ia memilih mundur, itu berarti ia melepaskan segalanya, termasuk kesempatan untuk menjadi yang terkuat. Namun, ia tidak bisa lagi melihat keluarganya terjerumus dalam kehancuran. Tiba-tiba, suara ibu mereka memecah keheningan. Dina, kamu tidak tahu apa yang kau katakan, Nyonya Wijaya berkata dengan suara penuh air mata. Tidak ada yang bisa mundur lagi. Perjalanan ini sudah terlalu jauh. Kita harus menyelesaikan semuanya. Di sana, di ruang makan itu, setiap anggota keluarga Wijaya kini berada pada titik yang sama, saling mencurigai, terjerat dalam permainan tak terhindarkan yang telah dimulai sejak lama. Tidak ada yang tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi satu hal yang pasti, kebohongan, pengkhianatan, dan ketamakan telah menghancurkan kedamaian yang pernah ada di keluarga ini. Keheningan malam semakin menambah ketegangan di rumah keluarga Wijaya. Sinar bulan yang temaram menembus jendela, menciptakan bayangan gelap yang seolah menggantung di setiap sudut rumah.
Sari, yang baru saja menyarankan aliansi dengan Nina, kini duduk sendiri di sudut ruangan, merenung. Kami semua akan jatuh ke dalam perangkap ini, tapi aku takkan menjadi korban, gumamnya dengan suara penuh tekad. Ia merasa langkahnya benar, berkolaborasi dengan Nina, wanita yang dianggap paling cerdas, adalah jalan terbaik. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tidak sepenuhnya aman. Bagaimana jika Nina mengkhianatiku terlebih dahulu? Tanyanya dalam hati, mulai merasakan benih kecurigaan yang tumbuh. Sementara itu, Nina merasa keyakinannya semakin kuat. Ia tahu bahwa dunia ini hanya milik mereka yang berani mengambil apa yang mereka inginkan. Sari hanya sebuah batu loncatan. Jika aku berhasil mengendalikannya, aku akan lebih dekat dengan apa yang kuinginkan, pikirnya, sebuah senyuman licik terukir di bibirnya. Meskipun Sari tampaknya percaya diri, Nina tahu bagaimana cara membuat orang merasa bergantung pada dirinya. Namun, aku harus tetap waspada. Tidak ada yang bisa kupercayai sepenuhnya, bisiknya, memastikan bahwa setiap gerakannya direncanakan dengan sempurna. Setiap langkahnya adalah sebuah permainan catur yang penuh perhitungan. Di ruang tamu, Aldi masih berkeliling dengan rasa percaya diri yang meluap. Semua ini hanya soal siapa yang memiliki keberanian untuk menekan tombol, pikirnya, meremas tangan dengan semangat yang menyala. Aldi mulai mendekati Rian, yang semakin terasing dan jauh dari semua permainan ini. Rian, kamu harus memilih sisi, atau kita akan kehilangan semuanya. Harta itu tak akan datang begitu saja, katanya dengan nada yang penuh tekanan. Kamu lebih baik bertindak cepat, atau kamu akan terlambat. Rian merasa gelisah mendengar kata-kata Aldi, dan meskipun ia tidak ingin terlibat, rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Jika aku tidak memilih sekarang, apakah aku akan menjadi yang terakhir ditinggalkan? Pikirnya dengan cemas. Indra, yang melihat pertempuran ini semakin memanas, mulai mempertimbangkan untuk bergerak lebih hati-hati. Tidak ada yang benar-benar aman di sini, pikirnya, merasa semakin terjebak dalam permainan yang dia sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Ketakutan yang tak terucapkan menggantung di atasnya. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan berharap ini akan berlalu. Aku harus mencari cara untuk memanfaatkan situasi ini, katanya dalam hati, merencanakan gerakan berikutnya. Setiap keputusan yang diambilnya harus tepat, satu langkah salah, dan semuanya akan runtuh. Namun, hatinya tetap bimbang. Apakah aku harus mengorbankan semuanya untuk bertahan hidup dalam permainan ini? Tanyanya dalam kegelisahan. Dina, yang sudah terjebak dalam kebingungannya sendiri, merasa semakin terpecah. Aku sudah cukup mengalah, pikirnya, matanya penuh ketakutan. Namun apakah ini saatnya untuk memilih sisi, atau apakah aku masih bisa mempertahankan sedikit kemanusiaan dalam diriku? Dina merasa bimbang, seakan terombang-ambing di antara rasa takut dan pengorbanan. Meskipun ia ingin mundur, ia sadar bahwa tak ada tempat untuk mundur lagi. Apa yang terjadi jika aku menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa? Apakah aku akan jadi orang yang hancur dalam kesendirian? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Ibu mereka, Nyonya Wijaya, yang sejak awal telah melihat kehancuran ini datang, kini merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Apakah aku telah salah dengan memberikan anak-anak ini segala sesuatu yang mereka inginkan? Pikirnya, matanya yang kosong menatap keluar jendela. Harta ini telah merusak mereka. Mereka tak bisa melihat bahwa mereka sedang menghancurkan keluarga ini untuk selamanya. Ibu mereka kini merasa kehilangan kendali sepenuhnya. Setiap tindakan anak-anaknya semakin menjauhkan mereka dari kedamaian yang dulu ada. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan membuat semuanya berbeda, bisiknya dalam hati, tetapi ia tahu bahwa penyesalan tak akan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar, dan Indra muncul di ruang tamu. Ia menatap ibu mereka, wajahnya dipenuhi kerutan pikiran yang berat. Bu, apa yang sebenarnya ayah inginkan dari kita? Ini lebih dari sekadar harta, katanya dengan suara yang penuh ketegangan.
Ada sesuatu yang lebih besar di sini, dan aku merasa kami semua sudah terjebak dalam jebakan yang tak bisa kami hindari. Nyonya Wijaya menatap Indra dengan tatapan kosong. Ayah kalian membuat keputusan yang akan mengubah hidup kalian semua, jawabnya pelan. Dan keputusan itu adalah ujian terakhir. Kata-kata ibu mereka menggantung di udara, seperti sebuah mantra yang membawa kehancuran. Semua yang hadir di ruangan itu tahu bahwa pertempuran mereka kini bukan hanya soal harta, tetapi juga tentang moralitas, keluarga, dan siapa yang akan bertahan dalam sisa-sisa kehancuran yang telah diciptakan. Mereka telah saling mengkhianati, dan sekarang tidak ada yang bisa lagi mengembalikan waktu. Begitu permainan ini dimulai, tidak ada lagi tempat untuk mundur. Pada suatu malam yang sunyi, ketika seluruh rumah terasa diliputi oleh ketegangan yang mencekam, Dina merasa hatinya semakin tertekan. Semua yang terjadi kini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, pikirnya, berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Bayangan malam menyelimuti rumah keluarga Wijaya, seperti halnya bayang-bayang gelap yang kini melingkupi kehidupannya. Ia merasa tidak punya tempat untuk pergi. Semua ini sudah terlalu jauh. Aku bahkan tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi, gumamnya dalam hati, air mata mulai menggenang di matanya. Di ruang tamu, Aldi dan Indra duduk berdampingan, berbicara dengan suara rendah, namun setiap kata mereka seperti saling mengancam. Kita harus membuat keputusan malam ini, Aldi berkata, suaranya penuh dengan tekanan. Tak ada waktu lagi untuk keraguan. Siapapun yang tidak memilih sisi yang benar akan hancur. Indra menatapnya dengan tatapan penuh perhitungan, merasa ragu dengan langkah yang akan diambil. Ini bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan harta, jawab Indra perlahan. Tapi tentang siapa yang bisa mengendalikan segalanya setelah semuanya selesai. Siapa yang bisa memimpin keluarga ini? Kedua pria itu bertukar pandang, saling mengukur satu sama lain dengan curiga yang mendalam. Sementara itu, Nina yang merasa semakin dekat dengan tujuannya, menyembunyikan senyum liciknya. Ia tahu bahwa inilah waktunya untuk mengambil langkah besar. Jika aku berhasil membuat Aldi dan Indra bertarung habis-habisan, aku akan muncul sebagai pemenang, pikirnya, merencanakan permainan berikutnya. Mereka akan menghabiskan energi mereka saling menghancurkan, sementara aku akan tetap tenang dan mengambil semua yang mereka perjuangkan. Dengan penuh keyakinan, Nina mulai menggerakkan setiap pion dalam permainannya, tanpa menyadari bahwa ia juga sedang terjebak dalam jaringan kebohongan dan manipulasi yang rumit. Sari, yang sebelumnya merasa tertinggal, kini melihat kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Aku tahu mereka semua hanya memikirkan diri mereka sendiri, pikirnya, merenung dalam kesepian. Aku tidak akan membiarkan mereka meremehkan aku lagi. Sari memutuskan untuk bergerak sendiri, tidak terikat dengan siapapun. Dengan tekad yang baru, ia mulai menyusun rencana untuk meraih kekuasaan tanpa bantuan siapapun. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti hatinya. Tapi, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Seiring dengan itu, rasa takut akan pengkhianatan mulai merasuki pikirannya. Rian, yang masih terhimpit antara memilih untuk bertahan atau mundur, akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Aku tidak bisa terus-terusan bersembunyi, pikirnya, aku harus memilih jalan yang akan memberi aku kedamaian. Di depan keluarga yang sudah terpecah ini, Rian akhirnya mengungkapkan pilihannya. Aku lebih memilih untuk pergi dan hidup tanpa semua permainan ini, katanya dengan suara tegas, meskipun ia tahu itu akan menambah beban berat di pundaknya. Semua mata tertuju padanya, dan meskipun ia merasa lega dengan keputusannya, ia tahu bahwa mundur dari pertempuran ini sama dengan mengubur dirinya dalam kehancuran yang akan datang. Ibu mereka, Nyonya Wijaya, yang selama ini terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan, merasa sudah tak bisa lagi menahan kekacauan ini. Aku telah gagal sebagai ibu, pikirnya,
duduk diam di ruang keluarga, merasa tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan. Ia memandang wajah-wajah anak-anaknya yang kini tampak seperti musuh satu sama lain. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Dulu kami adalah satu kesatuan yang utuh, namun sekarang semuanya hanya hancur oleh ambisi. Tetesan air mata mulai mengalir di pipinya, merasa tak berdaya melihat keadaan yang begitu buruk. Apakah aku harus mengambil keputusan terakhir untuk menyelamatkan mereka? Ia bertanya dalam hati. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan, memecah keheningan yang tegang. Semua orang menoleh, merasa terkejut dan cemas. Aldi membuka pintu dengan hati-hati, hanya untuk menemukan seorang pria yang mengenakan jas hitam, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Aku membawa berita buruk," kata pria itu, suara rendah dan penuh misteri. "Ada yang telah mengungkapkan seluruh rencana kalian." Seluruh ruangan menjadi sunyi seketika. Hati mereka masing-masing mulai berdetak lebih cepat, merasa jantung mereka tercekat. Siapa yang bisa tahu tentang semuanya? Aldi bertanya dengan nada penuh curiga, sementara yang lain merasa ketakutan, menyadari bahwa pengkhianatan dalam keluarga ini telah mencapai titik puncaknya. Pria itu melangkah masuk dengan langkah penuh percaya diri. "Aku hanya di sini untuk memberikan pilihan terakhir kepada kalian," katanya dengan suara tajam. "Satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan membuat keputusan yang sangat besar, keputusan yang tidak akan ada yang bisa kembali darinya." Keluarga Wijaya, yang kini dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan, menyadari bahwa perang di antara mereka tidak hanya soal harta, tetapi tentang harga diri, tentang prinsip, dan tentang siapa yang benar-benar akan bertahan. Tidak ada jalan keluar yang mudah, dan pilihan yang mereka buat malam ini akan menentukan masa depan mereka, baik itu hancur atau bangkit kembali dari abu yang ditinggalkan oleh ambisi dan pengkhianatan. Suasana di dalam rumah keluarga Wijaya semakin mencekam. Semua mata tertuju pada pria yang baru saja datang, membawa kabar yang mengguncang fondasi yang sudah rapuh ini. Pria itu berdiri tegak di tengah ruangan, matanya tajam dan penuh perhitungan. "Kalian punya waktu hingga tengah malam untuk membuat pilihan," katanya, suaranya seakan menggetarkan setiap dinding rumah. "Jika kalian tidak memilih dengan bijak, maka semuanya akan hancur. Tidak ada yang akan selamat." Dengan satu kalimat itu, rasa cemas semakin menggulung di dada setiap orang yang ada di sana. Tidak ada yang tahu siapa pria ini atau dari mana ia berasal, tetapi kata-katanya terasa seperti vonis yang sudah ditentukan. Aldi, yang sejak awal percaya dirinya paling layak untuk menguasai harta keluarga, merasakan ketegangan yang semakin menekan. "Kami sudah begitu jauh, dan sekarang kalian ingin kami memilih," katanya, suaranya penuh kebingungan dan marah. "Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kami sudah cukup terjerat dalam permainan ini." Rasa takut mulai muncul di dalam dirinya, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik kata-kata keras. Hatinya bergejolak, cemas jika pilihan yang salah akan mengubur segala yang telah ia perjuangkan. "Aku tidak bisa kalah," pikirnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku harus bertahan, apapun yang terjadi." Indra, yang sebelumnya berusaha merancang langkah yang hati-hati, merasa seolah jiwanya semakin terjerat dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. "Kita semua tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini," gumamnya, menatap sekeliling dengan mata penuh waspada. "Ini bukan hanya tentang memilih siapa yang berkuasa. Ini adalah ujian sejati, siapa yang bisa bertahan hidup." Indra merasa tubuhnya mulai kaku, takut dengan keputusan yang akan ia buat. "Aku harus memilih dengan bijaksana," pikirnya, tetapi hatinya merasakan keraguan yang mendalam. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tebing yang rapuh, dan ia tahu bahwa apapun yang ia putuskan, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Di sisi lain, Sari yang selama ini terpinggirkan, kini merasakan kesempatan yang datang begitu tiba-tiba. "Aku bisa memenangkan ini. Aku tidak akan membiarkan mereka meremehkan aku lagi," pikirnya dengan penuh keyakinan. Ia berdiri,
Langkahnya mantap menuju pria yang datang dengan kabar mengejutkan. Aku tidak akan mundur. Aku akan ambil kendali, katanya, suaranya terdengar penuh keberanian. Namun, di balik keberanian itu, ada ketakutan yang menggerogoti dirinya. Tapi apa yang terjadi jika aku salah memilih? Tanyanya dalam hati, merasa terperangkap dalam dilema yang lebih besar daripada yang ia kira. Dina, yang sejak awal merasa terombang-ambing, kini berada pada titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa semua orang di sekitarnya tampak begitu dingin dan tak terjangkau. Aku tidak ingin terjebak lagi dalam permainan ini, pikirnya, matanya mulai basah dengan air mata yang sulit ia tahan. Aku hanya ingin keluar. Tapi, jika aku pergi, apa yang akan terjadi padaku? Pertanyaan itu mengguncang dirinya. Dina tahu bahwa apapun yang ia pilih malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, keputusan yang akan menentukan apakah ia bisa hidup dengan kedamaian, atau malah tenggelam dalam kesalahan yang dibuatnya. Rian, yang selama ini berusaha menghindar, merasa hatinya semakin dipaksa untuk memilih. Tidak ada yang bisa hidup dalam ketakutan selamanya, gumamnya, merasakan keputusannya semakin dekat. Tapi jika aku memilih, apakah aku akan hancur seperti yang lain? Pertanyaan itu mengganggu pikirannya, tetapi Rian tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam kebingungan. Wajah-wajah saudara-saudaranya yang penuh kecemasan memaksanya untuk membuat keputusan. Aku harus memilih jalanku sendiri, katanya dengan suara yang pelan namun tegas. Setiap detik yang berlalu semakin terasa berat, seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Nyonya Wijaya, ibu mereka, hanya bisa menatap anak-anaknya dengan perasaan hancur. Kalian semua sudah terjebak dalam lingkaran kebohongan ini, pikirnya, air matanya mengalir deras. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan kalian? Ia merasa semakin tak berdaya, karena setiap keputusan yang diambil anak-anaknya semakin membawa mereka pada kehancuran yang lebih besar. Apa yang aku ajarkan pada kalian? Kata Nyonya Wijaya dalam hati, merasa penyesalan yang begitu dalam. Aku tidak bisa melindungi mereka lagi. Ketidakberdayaan itu menyelubungi dirinya, namun ia tahu bahwa ia harus memberikan keputusan yang tepat, sebuah keputusan yang bisa menjadi pembuka jalan bagi keselamatan keluarga ini. Tiba-tiba, pria yang datang membawa kabar buruk itu membuka mulutnya lagi. Waktu kalian hampir habis, katanya dengan nada yang penuh ancaman. Jika kalian tidak membuat pilihan sekarang, semua akan berakhir. Tidak ada yang bisa selamat. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu seperti cambuk yang menggetarkan hati mereka. Kalian punya pilihan, dan kalian harus memilih satu jalan. Jika tidak, jalan yang lebih gelap akan menyambut kalian. Semua yang ada di ruangan itu kini merasakan ketakutan yang mencekam. Mereka tahu, malam ini akan menjadi malam penentuan, malam yang akan menentukan siapa yang akan bertahan hidup, dan siapa yang akan hancur dalam permainan ini. Keputusan yang mereka buat malam ini akan menghancurkan atau menyelamatkan segalanya. Malam semakin larut, dan ketegangan di rumah keluarga Wijaya semakin memuncak. Udara seakan menebal, dipenuhi oleh bisikan-bisikan penuh kecemasan yang tidak terucap. Setiap orang di ruang tamu duduk terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri, namun semuanya tahu, waktu mereka hampir habis. Pria yang membawa kabar buruk itu, yang kini berdiri tegak di tengah-tengah mereka, menunggu keputusan yang menentukan nasib keluarga ini. Keputusan kalian malam ini adalah segalanya, katanya. Suaranya seperti menghantam dinding kesunyian yang menakutkan. Aldi meremas tangannya dengan gemetar, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku tak akan menyerah begitu saja, pikirnya, wajahnya kaku dan terbalut ketegangan. Jika aku memilih dengan benar, aku akan mendapatkan semuanya. Harta, kuasa, semua yang telah kuimpikan. Tetapi, di balik keyakinannya, ada perasaan takut yang menggelora. Aldi tahu, jika ia membuat kesalahan malam ini, maka segala yang telah ia usahakan akan runtuh dalam sekejap. Aku harus memikirkan langkah selanjutnya dengan sempurna, gumamnya dalam hati,
meskipun ia sadar bahwa dalam permainan ini, tidak ada yang pernah benar-benar aman. Indra, yang semula ragu, kini semakin terjepit dalam perasaannya. Ini lebih dari sekadar harta. Ini tentang kontrol, siapa yang akan mengendalikan segala sesuatu setelah ini, pikirnya, matanya tajam menatap keluarganya. Aku harus bertahan, tidak ada pilihan lain. Dalam hatinya, Indra tahu bahwa ia tak bisa mundur, meskipun setiap langkahnya kini penuh dengan risiko. Namun, rasa takut semakin menggerogoti dirinya, menyadarkannya bahwa dalam memilih satu sisi, ia mungkin kehilangan yang lainnya, keluarga yang selama ini ia cintai. Jika aku memilih dengan salah, apakah aku akan menjadi orang yang tak lagi punya tempat di dunia ini? Tanyanya pada dirinya sendiri, semakin gelisah. Sari, yang sejak awal merasa dipinggirkan, kini melihat kesempatan itu semakin dekat. Mereka semua berpikir aku lemah, tapi aku tidak akan biarkan itu terjadi, pikirnya dengan hati yang penuh dengan kebulatan tekad. Aku akan buktikan bahwa aku layak untuk memimpin. Sari berdiri, melangkah ke depan, dan dengan suara yang tegas ia berkata, saya memilih untuk bertindak sendiri. Ini adalah waktuku untuk mengambil kendali. Namun, meski ia mengatakan itu dengan keyakinan, hatinya masih bergolak. Tapi apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Apa aku akan kehilangan segalanya jika aku memutuskan sendiri? Pikirnya, bingung antara impian dan kenyataan yang harus ia hadapi. Dina, yang sejak awal terjebak dalam kebingungannya, merasa semakin terasing. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan ini, pikirnya, matanya menatap kosong ke lantai. Tapi jika aku pergi, apakah aku akan selamat? Rasa takut dan kebingungannya semakin menyelimuti dirinya. Keputusan yang diambilnya malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Aku tidak tahu siapa yang bisa kupercayai lagi, gumamnya, berusaha menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Ia ingin lari dari semua ini, tetapi ia tahu bahwa tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Rian, yang sejak awal memilih untuk mundur, kini merasa dirinya berada dalam tekanan besar. Aku tak bisa terus berada dalam ketakutan, pikirnya, berdiri dengan tegas. Aku harus memilih, atau aku akan terperangkap dalam ketidakpastian ini selamanya. Ia menatap saudara-saudaranya satu persatu, merasa beban di dadanya semakin berat. Jika aku tidak mengambil langkah sekarang, apakah aku akan hancur dengan mereka? Tanya Rian pada dirinya sendiri, semakin merasa kesulitan untuk menemukan jalan yang benar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik daripada terus terjebak dalam ketidakpastian ini. Nyonya Wijaya, yang sejak tadi hanya bisa diam, akhirnya bangkit. Ia menatap anak-anaknya, matanya penuh dengan keputusasaan. Apa yang telah terjadi pada kalian semua? Pikirnya dengan air mata yang mengalir. Kalian sudah berubah, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkan kalian lagi. Nyonya Wijaya tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar untuk keluarga ini, namun ia juga sadar bahwa apapun yang ia pilih, semua akan berubah. Jika aku memilih salah, apakah aku akan kehilangan mereka semua? Pikirnya, merasakan ketakutan yang mendalam. Tetapi, ia tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk mundur. Keputusan itu harus diambil sekarang juga. Pria itu, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara lagi dengan suara dingin. Waktu kalian habis. Jika kalian tidak memilih sekarang, maka semuanya akan hancur. Kata-katanya adalah ancaman yang nyata, membuat seluruh tubuh keluarga Wijaya merasakan ketegangan yang luar biasa. Semua orang di sana tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Tidak ada jalan kembali. Mereka harus memilih, dan apapun keputusan yang mereka ambil, itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Satu keputusan, satu pilihan. Pilih dengan bijak, atau semuanya akan hancur, ujar pria itu. Suara dinginnya membuat setiap orang di ruangan itu merasa tercekik. Ketegangan di ruang tamu semakin mengancam saat setiap detik berlalu. Semua mata tertuju pada pria itu,
yang berdiri dengan tatapan tajam, menunggu keputusan yang tak kunjung datang. Setiap orang merasa terjebak dalam dilema yang semakin rumit. Aldi merasakan jantungnya berdebar hebat. Ini waktunya, pikirnya, mulutnya terasa kering. Jika aku gagal sekarang, maka semuanya akan berakhir. Aku harus mengambil langkah besar. Ia menatap saudara-saudaranya satu persatu, merasa kebingungannya semakin dalam. Setiap kali ia mencoba berpikir dengan jernih, bayangan akan masa depan yang hancur menghalangi visinya. Hanya ada satu pilihan yang benar. Aku tidak bisa salah, gumamnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Di sisi lain, Indra tampak tak kalah gelisah. Jika aku membuat keputusan yang salah, maka seluruh rencanaku akan hancur, pikirnya, meremas tangan di atas meja. Aku sudah begitu dekat untuk menguasai semuanya. Namun, dalam benaknya, ada keraguan yang semakin membebani. Bagaimana jika semua ini justru membuatku kehilangan semuanya? Bagaimana jika aku salah menilai mereka? Kecemasan itu semakin mempengaruhi pikirannya, namun ia tahu bahwa kini tidak ada ruang untuk mundur. Tidak ada yang bisa melihat kelemahan dalam diriku. Aku harus bertahan, pikirnya, berusaha menekan rasa takut yang semakin menghimpit dirinya. Sari, yang telah mengumumkan keputusannya untuk bertindak sendiri, mulai merasa bahwa ia berada di ambang kehancuran. Apa yang aku lakukan? Pikirnya, merasakan beban yang semakin berat. Jika aku terlalu terburu-buru, aku akan kehilangan semuanya. Tetapi, jika aku mundur, aku akan terlihat lemah. Di balik sikap percaya dirinya, ada kekosongan yang menghantui hatinya. Aku ingin menjadi yang terkuat, tetapi aku juga takut jika semua ini hanya akan menghancurkanku. Keputusan yang seharusnya memberinya kekuasaan kini malah membuatnya terjebak dalam kebingungan yang lebih dalam. Apa yang harus aku pilih untuk bertahan hidup? Pikirnya, matanya memerah karena bingung dan lelah. Dina, yang semula terjebak dalam kebingungannya, akhirnya melangkah maju. Aku tak bisa terjebak lebih lama dalam permainan ini, pikirnya dengan tekad yang bulat. Aku memilih untuk pergi. Aku tidak akan terjebak dalam ambisi ini lebih jauh. Namun, saat ia berpaling untuk meninggalkan ruangan, langkahnya terasa berat. Ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa ia hindari. Apakah aku benar-benar bisa keluar? Tanyanya dalam hati. Matanya yang seharusnya penuh keyakinan kini dipenuhi dengan keraguan. Jika aku pergi, aku akan kehilangan mereka semua. Tetapi, jika aku tetap tinggal, aku akan semakin terperangkap dalam kebohongan ini. Keputusannya terasa seperti pilihan antara dua jalan yang sama-sama berbahaya. Rian, yang selama ini memilih untuk menghindar, akhirnya merasa tidak bisa lagi menunda. Keputusan ini, aku harus memutuskan sekarang, pikirnya, matanya penuh dengan kegelisahan. Tidak ada tempat untuk ketakutan dalam diriku. Aku harus memilih satu jalan dan menghadapi apapun yang akan terjadi. Hatinya bergejolak, namun ia tahu bahwa jika ia terus bersembunyi dalam kebingungan ini, maka ia akan kehilangan dirinya sendiri. Aku harus menjadi lebih kuat dari ini. Aku tidak bisa terus bersembunyi, pikirnya dengan suara yang hampir tak terdengar, berusaha menenangkan diri. Nyonya Wijaya, yang sedari tadi hanya bisa menangis dalam diam, merasa bahwa kini adalah saat terakhirnya untuk menyelamatkan keluarganya. Aku sudah gagal sebagai ibu, pikirnya, air matanya jatuh satu persatu. Anak-anak ini sudah begitu jauh dari jalannya. Mereka sudah terperangkap dalam keinginan yang tak terkendali. Dalam hatinya, ada rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Apakah mereka masih menganggap aku sebagai ibu mereka? Atau apakah aku hanya bayangan dari masa lalu? Air matanya semakin deras, merasakan ketidakberdayaan yang melanda seluruh tubuhnya. Tetapi, di saat seperti ini, ia tahu satu hal, keputusan besar harus diambil, dan ia harus siap dengan konsekuensinya. Pria yang berdiri di tengah-tengah mereka akhirnya membuka mulutnya lagi. Waktu habis, katanya dengan nada yang semakin tajam. Sekarang pilihlah.
Pilih jalanmu. Tapi ingat, pilihan kalian malam ini adalah pilihan yang akan mengubah segalanya. Suaranya menggetarkan seisi ruangan, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Jika kalian tidak memilih, maka tidak ada yang akan selamat. Ini adalah pilihan terakhir, dan keputusan kalian akan menentukan nasib keluarga ini. Semua yang ada di ruangan itu merasa jantung mereka berhenti sejenak. Mereka tahu bahwa kata-kata pria itu bukan sekadar ancaman kosong. Dalam sekejap, kehidupan mereka bisa berubah selamanya. Saat suasana semakin tegang dan setiap detik terasa seperti jam yang berdetak lebih cepat, Aldi berdiri, menatap keluarganya dengan sorot mata penuh keyakinan. Aku memilih untuk bertahan. Aku akan menguasai semuanya, katanya dengan suara yang penuh tekad. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, keheningan yang tebal menyelimuti seluruh ruangan. Semua mata tertuju padanya, dan meskipun ia tampak percaya diri, ada rasa kosong yang tak terungkapkan dalam dirinya. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang harga dirinya. Namun, apakah ia tahu bahwa pilihan ini akan membawanya pada kehancuran yang lebih dalam? Tak ada yang bisa tahu pasti, tapi satu hal yang pasti, kejatuhan mereka semua tak bisa lagi terhindarkan. Kata-kata Aldi menggantung di udara, seolah-olah memecah keheningan yang telah melingkupi seluruh ruangan. Aku akan menguasai semuanya, ujarnya dengan suara yang penuh tekad. Namun, ketika kalimat itu terucap, ada keheningan yang tidak biasa. Meskipun suara Aldi penuh dengan keyakinan, mata saudara-saudaranya tidak memperlihatkan rasa kagum atau dukungan. Ada yang merasakan kebingungan, ada pula yang merasa ngeri, tetapi tidak ada yang benar-benar berani mengungkapkan apa yang ada di dalam hati mereka. Sari menatap Aldi dengan sorot mata tajam, seolah merasakan bahwa pilihan Aldi ini akan membawa mereka semua ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Aldi menyadari bahwa semua mata tertuju padanya, namun ia berusaha untuk menutupi ketidakpastian yang mulai merayapi dirinya. Aku sudah memilih. Tidak ada jalan mundur lagi, pikirnya, meski ada perasaan